Erupsinya satu gunung di Indonesia, apalagi di Pulau Jawa, pasti menimbulkan banyak persepsi, baik secara ilmiah maupun secara supranatural. Erupsi Semeru ada kepercayaan yang mengaitkannya dengan ramalan Jayabaya, menilik berapa kejadian di masa lalu. Setiap letusan atau erupsi gunung berapi di Indonesia selalu menimbulkan kerusakan dan kerugian yang cukup serius, dan selalu menjadi pembahasan hangat yang dikaitkan dengan hal gaib. Karena pada dasarnya, gunung adalah sebuah tempat yang dikeramatkan oleh masyarakat Jawa sejak nenek moyang dahulu kala. Sehingga apabila terjadi bencana alam yang terkait dengan gunung, maka akan ditarik kesimpulan ada suatu masalah yang terjadi pada tatanan kehidupan manusia. Gunung Semeru kembali meletus jelang akhir tahun 2021. Meletusnya Gunung Semeru kali ini rupanya banyak mengaitkannya dengan ramalan Jayabaya. Jayabaya dikenal sebagai seorang raja Kediri yang memiliki kemampuan untuk meramal, yang membuatnya dikenal sebagai peramal dibandingkan seorang raja. Karena memang apa yang dikatakan Raja Kediri ini mayoritas benar terjadi, padahal rentang waktu apa yang beliau katakan dengan realisasi atau terjadinya berselang ratusan tahun lebih. Membahas mengenai ramalan akan selalu menarik apabila ramalan Jayabaya yang sudah terkenal. Ada banyak petuah Jayabaya yang mengejutkan orang ketika benar terjadi, termasuk salah satunya yang cukup mengerikan untuk dibayangkan dan juga ditunggu akan seperti apa. Nugel Tanah Jawa Kaping Pindho yang bisa diartikan sebagai mematahkan Jawa untuk yang kedua kali. Ramalan Jayabaya memang tidak pernah gamblang memberikan penjelasan, selalu dikemas dengan syair, sehingga tafsirnya bisa berbeda-beda tergantung orang yang membacanya. Jawa dan Sumatera terpisah karena beberapa hal, termasuk salah satunya adalah meletusnya Gunung Krakatau di tahun 1883. Letusan Gunung Krakatau memang luar biasa, salah satunya membuat dunia gelap sementara karena abu vulkanisnya. Karena letusannya daratan yang menghubungkan Jawa dan Sumatera sekarang terbelah. Banyak orang yang kemudian mengaitkan ini sebagai terjadinya ramalan Jayabaya mengenai tanah Jawa yang patah. Tak sedikit pula yang menyimpulkan jika petuah sang raja sudah terjadi, sehingga masyarakat Jawa sudah bisa tenang, karena berarti tidak akan terjadi lagi bencana alam yang dahsyat. Tetapi pada ramalan disebutkan kata Kaping Pindho yang artinya dua kali. Lalu apakah setelah pisahnya Jawa dengan Sumatera akan terjadi lagi hal yang serupa? Ramalan Jayabaya soal Jawa yang patah juga erat kaitannya dengan Gunung Slamet. Menurut mitos dan kepercayaan masyarakat setempat, apabila 5 gunung yang ada di Jawa Tengah ini meledak, maka Jawa akan benar-benar terbelah. Bahkan menurut sesepuh di sana, kejadian tersebut akan membuat laut utara dan selatan Jawa bertemu. Jika kita perhatikan kondisi secara geografis Indonesia, memang sudah jelas bahwa Jawa mungkin benar-benar bisa terbelah menjadi 2. Seperti yang kita pelajari di sekolah, posisi negeri ini terletak di cincin api Pasifik, di mana sangat rentan terjadi letusan gunung berapi. Tentu sudah banyak yang kita lihat sebagai bukti, dengan ditambah fakta kalau gunung berapi tidak hanya meledak sekali, tetapi selama gunung tersebut bersifat aktif. Membaca ramalan Jayabaya memang sama sekali tidak mudah, karena seperti yang disinggung tadi, setiap baitnya penuh dengan kiasan atau pesan yang tersirat yang sulit untuk diterjemahkan secara tepat, seperti ramalan Jawa Kalungan Wesi yang diartikan orang-orang sebagai Pulau Jawa yang terbangun rel sehingga mirip kalung. Soal Jawa terbelah juga bisa dipandang secara berbeda. Hal ini bisa dimaknai bahwa tidak secara fisik Pulau Jawa akan terbelah, tetapi bisa kita artikan ramalan tersebut sebagai kondisi masyarakatnya yang terbelah. Contoh kecilnya, saat ada pemilihan kepala desa, masyarakat setempat pasti akan terbelah menjadi 2 kubu, di mana hal tersebut tidak hanya tentang pilihan pemimpin, tapi akan mempengaruhi
segala aspek kehidupan lainnya. Atau mungkin perbedaan ideologi dan pandangan yang membuat masyarakat seolah terpecah menjadi dua. Pada hakikatnya, hal seperti ini justru mengerikan daripada secara fisik Pulau Jawa yang benar-benar terbelah.